Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Pratama Ramadan. Kali ini saya akan membahas 35 soal asas kimia sebagai bentuk remedial asas kimia bagi saya. Langsung kita masuk ke soalnya. Soal yang pertama. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai, jadi itu asam menurut Bronsted-Lowry itu asam itu didefinisikan sebagai pendonor H+ dalam sebuah sistem, sedangkan si basa itu didefinisikan sebagai akseptor ataupun penerima proton dari dalam sebuah sistem. Jadi menurut dari pertanyaan ini tuh, yang menurut teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai, yang benar itu adalah yang E. Itu asam itu adalah bertindak sebagai donor ataupun penerima proton dalam setiap sistem. Jadi soalan selanjutnya itu ada, menurut Bronsted-Lowry H2O yang bertindak sebagai basa pada reaksi berikut ini adalah, jadi kalau dalam teori Bronsted-Lowry itu adalah basa itu artinya adalah sebagai si senyawa itu yang menerima ion H+ ataupun menerima proton ataupun aseptor proton dari ion lain, dari senyawa lainnya. Nah, kalau secara gampangnya tuh begini, ketika ion ion itu memiliki H+-nya lebih basa itu ketika ionnya memiliki H+ lebih sedikit dibandingkan asam konjugasinya kalau di secara basa. Sebagai contoh, yang soal ini kan ditanya itu kan dia tuh berarti sebagai basa, karena sebab itu jawabannya ya karena di A itu tuh H2O-nya itu menerima proton dari H2SO4 sehingga menghasilkan H3O+, atau secara gampangnya itu H2O itu memiliki ion H+ yang lebih sedikit dari basa konjugasinya, atau dari asam konjugasinya itu H3O+. Oleh sebab itu maka dia disebut sebagai basa karena dia menerima proton dari H2SO4 sehingga menghasilkan H3O+. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Karena dia memiliki H2O itu memiliki bertindak sebagai basa yang memiliki ion H+-nya lebih sedikit dibandingkan dengan asam konjugasi itu H3O+. Jadi soalan selanjutnya itu adalah, di antara senyawa berikut ini yang memiliki keasaman paling kuat itu adalah, jadi prinsip keasaman itu semakin kuat keasamannya maka nilai K-nya itu akan semakin besar. Sebab itu maka kalau kita ingin tahu keasaman dari suatu keasaman apa sih, perbedaan keasaman dari suatu senyawa itu, kita hanya tinggal melihat nilai Ka-nya aja gitu, terutama dilihat dari nilai pangkat. Nah, kalau kita lihat dari sini tuh H2 itu memiliki pangkat 10 4 10, dan itu lumayan kecil karena dia pangkatnya min, sedangkan H2CO3 maksudnya di antara semua pangkat ini tuh yang pangkat T itu bukan pangkat negatif itu hanya HI. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa HI itu merupakan senyawa yang memiliki tingkat keasaman paling kuat dibandingkan senyawa lain. Oleh sebab itu jawabannya adalah yang C. Jadi soal selanjutnya itu adalah, kita harus perhatikan atau percobaan berikut. Jadi dilampirkan sebuah larutan elektrolit yang dimana larutan itu adalah menghasilkan lampu itu sebesar 4 tanda, terus menghasilkan gelombang sebesar 4 tanda juga, terus kertas dia tuh ketika diberikan kertas lakmus merah itu dia tetap berwarna merah, sedangkan ketika diberikan kertas lakmus biru dia berubah menjadi warna merah. Terus untuk larutan elektrolit B itu dia memberikan kadar nyala lampu itu sebanyak 2 tanda, terus kadar gelombangnya sebanyak 2 tanda, terus ketika dicelupkan kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru, dan ketika dicelupkan ke kertas lakmus biru tetap menjadi warna biru. Selanjutnya untuk larutan elektrolit C itu ketika dia lampu itu dia padam lampunya, terus dia memilih kadar gelombang itu sebanyak 2 tanda. Terus dia kertas lakmus merah itu dia berubah warna biru, ketika dicelupkan kertas lakmus biru dia berubah menjadi warna biru. Berdasarkan percobaan di atas, maka zat B adalah, jadi berdasarkan prinsip elektrolit ketika semakin terang lampu yang menyala dan juga semakin banyak gelembung yang ada, maka dia itu menandakan bahwa dia itu merupakan senyawa asam ataupun basa yang kuat. Tapi ketika semakin sedikitnya lampu ataupun padam dan juga semakin sedikit gelembung ataupun bahkan tidak ada gelembung, maka dia bisa didefinisikan sebagai asam ataupun basa yang lemah. Lalu itu berdasarkan percobaan itu, maka zat B itu adalah, nah kalau kita lihat dari ciri-ciri itu, zat B itu memiliki nyala lampu yang sedikit, terus memiliki gelembung sedikit, terus juga dia tuh ketika dicelupkan ke kertas, ketika kertas lampu dicelupkan ke larutan ini tetap berwarna biru, dan ketika kertas lampu biru dicelupkan ke larutan ini tetap berwarna biru kan. Ketika lampu biru dicelupkan ke larutan ini tetap akan berwarna biru kan. Dan itu
kemungkinan itu dia memiliki ciri-ciri bahwa dia itu merupakan senyawa asa basa lemah. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya itu NaOH itu dia termasuk asam kuat, CH3COH termasuk asam lemah. NaOH itu termasuk basa kuat, CH3COH itu termasuk asam lemah. H2SO4 termasuk asam kuat dan NH4OH itu termasuk basa lemah. Sebab itu maka jawabannya itu adalah karena air itu tuh dia termasuk netral, karena dia air itu pH-nya dia relatif di sekitar 7, sebab itu dia termasuk bilangan netral. Oleh sebab itu maka jawaban yang paling sesuai yang mendekati itu adalah yang D. Jadi selanjutnya ada soal nomor 5 itu adalah diperhatikan tabel berikutnya. Adalah nomor 1 itu diberi dapat larutan A itu adalah dimana dia menghasilkan lampu yang redup, terus dia menghasilkan juga gelembung gas juga ada, terus dia juga menghasilkan keran lakmus itu adalah berwarna merah. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa ini merupakan larutan asam lemah. Nah, untuk larutan B itu dia menghasilkan keran lakmus warna biru, otomatis dia adalah basa. Terus dia menghasilkan gelembung gas, ada gelembung gas yang ada, dan juga menghasilkan lampu yang redup, lampu yang padam. Lalu dia menghasilkan dia bisa kita definisikan sebagai basa lemah. Larutan 3 itu dia menghasilkan keran lakmus warna merah, terus dia juga menghasilkan gelembung gas, dan juga nyala lampunya itu adalah dia terang. Sebab itu dia kita simpulkan bahwa dia merupakan asam kuat. Untuk yang nomor 4 itu dia menghasilkan lakmus. Untuk larutan D itu dia menghasilkan lakmus berwarna biru, otomatis dia adalah basa. Dan juga dia juga menghasilkan gelembung gas, dan juga menghasilkan lampu yang menyalanya itu dengan terang. Sebab itu dia disebut juga basa kuat. Nah, pertanyaan di sini itu adalah maka larutan A, B, C, dan D berturut-turut adalah dimana yang larutan A itu adalah di asam lemah, larutan B basa lemah, larutan C asam kuat, dan larutan B atau basa. Nah, kalau kita cocokkan dari soal ini tuh yang mendekati dari jawaban ini tuh adalah jawaban yang C. Kenapa? Karena CH3COH ini merupakan asam lemah, sedangkan NH3 itu dia merupakan basa lemah. Dan untuk HNO3 itu dia juga merupakan asam kuat atau asam nitrat, dan juga dia. Dan terakhir adalah untuk basa kuatnya itu adalah kita sangat cocok, bisa dicocokkan dengan KOH yang merupakan juga basa kuat. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, kita masuk ke soal nomor 6. Jadi hasil pengujian pembuatan pupuk organik dengan beberapa indikator diperoleh itu adalah untuk warna limbah satu itu, untuk pertama dia menggunakan indikator metal jingga itu dengan trayek P 3,1 min 0,44. Maka berwarna merah dan kuning itu dia untuk warna limbah 1 masukkan warna merah, dan untuk warna limbah 2 masukkan warna kuning. Untuk penggunaan indikator bertimol hijau itu dia memiliki trayek P 3,8 selama 5,4 itu menghasilkan perubahan warna antara kuning sampai biru. Dan untuk warna limbah 1 adalah untuk kuning, dan warna limbah 2 itu adalah biru. Dan untuk diberikan indikator bertimol biru itu adalah dengan memiliki trayek P itu sekitar 6,6 sampai 7,6. 6,0 sampai 7,0 dan sampai 7,6. Itu yang memiliki perubahan warna antara kuning sampai biru, itu warna limbah 1 masukkan warna kuning, juga warna limbah 2 masukkan biru. Nah, hasil larutan 2 memiliki nilai pH yang mendekati pH larutan adalah, jadi dengan pH larutan, jadi untuk menyelesaikan indikator kita perlu membuat trayek pH nih. Saya buatnya trayek pH di sini itu adalah terdiri dari seperti gas ini ditentukan sebagai angka 7 nih. Lalu kita masukkan data dari warna limbah 2 itu. Yang pertama dia masukkan warna kuning. Nah, warna kuning ini tuh dia dilambangkan dengan trayek pH itu sekitar 4,4. Kita garis di sini 4,4, tarik garis ke atas, terus kita arsir sampai ke belakang sini 4,4. Lalu trayek pH yang kedua itu dia masukkan dengan indikator kedua dia masukkan warna biru. Warna biru itu dia memiliki dengan bertimol hijau itu dia masukkan trayek pH itu sekitar 5,4. Lalu kita tarik garis 5,4 di sini dengan dilambangkan dengan warna hijau. Lalu kita arsir ini sampai ke belakang sini. Terus yang terakhir itu adalah D itu warna limbah 2 itu masukkan warna biru ketika diberikan bertimol biru. Nah, bertimol biru ini ketika warna biru itu dia memiliki trayek pH sekitar 7,6. Lalu tapi kita garis lagi di sini dilambangkan warna merah dengan 7,6, kita arsir lagi sampai ke belakang. Nah, otomatis dia ini si warna limbah 2 itu dia memiliki pH itu sekitar lebih dari 7,6. Lalu itu kita harus mencari larutan yang memiliki pH ya kurang lebih dari 7,6, yang mendekati lebih dari 7,6. Nah,
Untuk larutan isi pertama itu ada NH4OH, itu dia merupakan basa lemah. Terus ada H2SO4 yang merupakan asam kuat. BOH2 yang merupakan basa kuat, sepertinya NaOH yang merupakan basa kuat, dan juga C3 itu asam lemah. Nah, untuk larutan yang mendekati dengan pH kurang dari lebih dari 7,6, di atas 7,6 mendekati itu adalah NH, itu adalah pasti dia merupakan larutan yang memiliki kadar itu disebut sebagai basa lemah. Oleh sebab itu maka yang paling mendekati sini adalah NH4OH, karena dia merupakan larutan basa lemah. Sebab itu dia pasti memiliki pH itu yang mendekati sekitar 7,6, ya sekitar 7,6 lah. Itu makanya jawabannya itu adalah yang jadi untuk soal nomor 7 itu adalah di larutan X itu memiliki larutan X 0,01 M memiliki harga K sekitar 1 kali 10⁴. Nilai konsentrasi ion OH- dari larutan X adalah, nah kita harus tahu dulu nih, kita terutama diketahuinya itu tentunya di larutan X itu merupakan larutan dengan konsentrasi itu 0,01 M, yang memiliki harga K-nya itu sekitar 1 kali 10⁴. Nah, dari persoalan ini ditanyakan itu adalah konsentrasi ion OH- dari larutan X ini, yaitu oleh sebab itu pertama kita menggunakan rumus untuk mencari OH-, kita harus mencari nilai H+ terlebih dahulu. Karena nilai H+ itu rumusnya dengan rumusnya itu akar Ka kali konsentrasi pertama. K-nya dulu tadi kan 0, K-nya tadi kan 1 kali 10⁴, terus dikalikan dengan konsentrasi 0,01 menghasilkan 1 kali 10⁻³ ini kan. Terus selanjutnya itu dari ion H+ kita ubah nih ke bentuk pH-nya. Jadi rumus itu min log H+. Nah, min jadi terus sama dengan kita masukkan nilai H+-nya min log dalam kurung 1 kali 10⁻³ sama dengan, jadi pH yang kita dapatkan adalah pH-nya 3. Nah, untuk mengubah pH ke ion OH- kita perlu mengubah dulu menjadi pOH. Nah, rumus mengubah pH itu adalah ketika pH itu adalah 14 dikurang dengan nilai pH tersebut. Oleh sebab itu karena kita sudah mendapatkan nilai pH-nya adalah 3, maka kita tinggal mengurangkan dengan 14 itu menghasilkan pH-nya sama dengan 11. Dan untuk mengubah ke OH- sama rumusnya seperti pH, jadi itu min log dalam kurung OH-. Nah, kita tinggal masukkan nilai pH min log dalam kurung itu gambarkan pOH-nya 11. Terus kita tinggal mengubahnya ke bentuk OH- itu dengan ya udah, jadi kita mendapatkan nilainya sekitar kebalikan dari rumus pOH itu, yaitu kalau pH kan rumusnya kan min log dalam kurung OH- ini kebalikannya. Jadi kita tinggal masukkan nilai tersebut dan mendapatkan nilai akhirnya itu 1 kali 10⁻11. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Soal selanjutnya itu soal nomor 8. Ditemukan botol kimia yang bertuliskan 36% HCl, itu dengan massa atau massa jenis 1,5 gram per mol. Aisyah, siswi SMA 30 yang menyukai kimia, ditugaskan oleh guru kimianya untuk mengencerkannya dengan mengambil 1 mili larutan tersebut untuk dilarutkan dengan air hingga 1000 mili. Berdasarkan informasi tersebut, maka pH larutan tersebut adalah, jadi kita di sini dapat mengetahui bahwa terdapat larutan HCl yang memiliki konsentrasi sekitar 36%, yang 1 mili itu terus diencerkan dengan dalam air hingga 1000 mili. Jadi yang ditanyakan di sini juga adalah pH-nya. Terus cara jawabnya gimana? Yang pertama kita harus gunakan masukkan rumus M, itu adalah atau rumus konsentrasi sama dengan rho kali kadar kali 1000 per mr. Nah, kita masukkan nilai rho itu sama dengan 1,5 kali 36% kali 1000 per mr dari HCl itu adalah 36. Terus kita masukkan 1,5 kali 36% itu sama dengan 36/100 kali 1000 per 36. 1100 sama 1000 kita coret jadi 10. Terus dikali 36 kali 10 sama dengan 360, jadi 1,5 kali 360 bagi 36. Kita coret lagi 30 dan 36 menghasilkan 10. Hingga 1,5 kali 10 menghasilkan 15 M, atau konsentrasi awalnya adalah 15 M. Terus kita masukkan ke rumus pengenceran, itu adalah di mana rumusnya adalah konsentrasi awal dikali volume awal sama dengan konsentrasi akhir dikali volume akhir. Di mana volume awal, konsentrasi awal kita mendapatkan 15 dan volume awal mendapatkan 1. Sedangkan untuk konsentrasi akhir kita belum tahu, dan untuk volume akhir kita mendapatkan 1000. Terus kita pindah ruas hingga menghasilkan konsentrasi terakhir itu sama dengan 15 kali 1 per 1000 sama dengan 0,015. konsentrasinya adalah 0,015 untuk konsentrasi akhirnya. Terus kita masukkan ke dalam rumus H+, yaitu yang dimana
Rumusnya itu adalah hasil konsentrasi dikali valensinya. Untuk valensi dari valensi H dari HCl itu hanya satu, jadi kita tinggal masukkan rumus konsentrasi itu dengan 1 kali 0,015 ya, kita mendapatkan 0,015, yang dimana 0,015 itu dapat kita artikan juga sebagai 1,5 kali 10 pangkat min 3. Lalu kita masukkan ke rumus pH itu dimana min log dalam kurung H plus yang terakhir. Jadi min log sama dengan, jadi min log itu sama dengan 1,5 kali dengan min log dalam kurung 1,5 kali 10 kita sama dengan menghasilkan adalah 3 log min 15. Soal selanjutnya soal nomor 9. Jadi diketahui derajat ionisasi larutan X yang memiliki pH 5 itu adalah, jawab pertanyaan adalah, yaitu dia diketahui itu di sini itu pH X itu sama dengan 5 dan juga Ka dari X itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Terus yang tanya dari pertanyaan adalah derajat ionisasinya. Jadi pertama itu kita harus mengubah pH dari pH-nya itu yaitu 5 ke H plus, itu dimana sama dengan adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus H plus itu sama dengan akar Ka kali M. Akar K kali M ini lalu kita masukkan ke angka K itu H plus, tadi kita sudah dapatkan 1 kali 10 pangkat min 5, terus kita dapatkan K-nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali M-nya. Untuk menghilangkan pangkat kita hanya tinggal pangkatkan 2 untuk masing-masing ruasnya itu, jadi tinggal 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10, dan juga sini pangkatnya hilang sehingga masukkan 1 kali 10 pangkat min 5 dan dikali M. Nah, untuk mencari M itu kita tinggal, untuk mendapatkan M tinggal 1 kali 10 pangkat min 10 kita bagi dengan 1 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk mencari derajat ionisasinya itu kita rumusnya itu adalah akar dari Ka per konsentrasinya. Jadi kayak akar sama dengan akar dari Ka-nya itu, kita memang Ka-nya tadi itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat M konsentrasi yang dapatkan tadi 1 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan sama dengan 1. Nah, karena di sini dimintanya dalam bentuk persen, oleh sebab itu mari kita kalikan derajat yang sudah kita dapatkan tadi itu 1 itu kita kalikan dengan 100% sehingga menghasilkan 100%. Oleh sebab itu maka jawabannya benar adalah yang E. Selanjutnya kita masuk ke nomor 10, yaitu diketahui Arfa ditugaskan membeli larutan asam cuka atau CH3COOH untuk digunakan sebagai penambah rasa dalam makanan. Sebagai seorang yang belajar kimia, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, itu dengan KaCH3COOH itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Sebab kita harus tahu terlebih dahulu nih tentang nilai Ka-nya nih. Jadi kita dapat melakukan perbandingan KW dengan Ka dan Kb itu dengan cara Ka dikali Kb sama dengan KW, itu dimana kita pindah, jadi Kb itu sama dengan KW per Ka, itu dimana KW itu 1 kali 10 min 14 per 1 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 1 kali 10, jadi nilai Kb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9. Nah, jadi nilai Ka dan nilai Kb itu berbanding lurus dengan nilai H plus dan juga nilai OH, jadi nilai K-nya itu akan berbanding lurus dengan nilai H plus, sedangkan nilai Kb akan berbanding lurus dengan nilai OH min-nya. Nah, di sini itu nilai Ka-nya itu tuh lebih besar karena nilai K-nya itu 1 kali 10 pangkat 5 jika dibandingkan dengan nilai Kb-nya itu sebesar 1 kali 10 pangkat min 9. Nah, lalu itu maka larutan ini itu akan lebih dominan, jadi nilai H plus-nya akan lebih dominan dibanding nilai OH min. Lalu itu maka jawabannya itu adalah yang E. Terus alasan lainnya juga karena larutan ini itu juga berada pada reaksi keseimbangan dengan OH min dan yang lebih kurang dari H plus, sehingga merupakan larutan yang lemah sehingga dia tidak dapat larut secara sempurna di dalam air. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 11, itu perhatikan komposisi larutan di bawah ini. Itu pertama ada 100 ml CH3COOH 0,1 M dan 100 ml NaOH 0,1 M, 100 ml CH3COOH 0,2 M dan 100 ml NaOH 0,1 M, 100 ml NH3 0,1 M dan 100 ml HCl 0,1 M, 100 ml ZnOH2 0,1 M dan 100 ml HCl 0,05 M. Campuran yang dapat menahan perubahan pH ketika ditambah HCl ditunjukkan oleh nomor. Jadi campuran zat yang dapat menahan perubahan pH disebut juga dengan nama buffer. Nah, buffer ini ada dua, itu ada buffer asam dan juga buffer basa. Buffer asam itu prinsipnya itu ketika jika asam lemah memiliki mol yang lebih sedikit bertemu dengan mol yang lebih banyak bertemu dengan, ketika asam lemah yang memiliki mol lebih banyak bertemu dengan basa kuat yang memiliki mol lebih sedikit, itu buffer asam. Ketika basa lemah yang memiliki mol lebih banyak bertemu dengan asam kuat yang memiliki mol lebih sedikit, makanya akan masukkan buffer basa. Nah, jadi untuk nomor 1 itu dia 100 ml itu CH3COOH merupakan asam lemah, sedangkan untuk NaOH merupakan basa kuat. Nah,
Ini bisa merupakan buffer, tapi kita harus lihat dulu kalau misalnya buffer itu kan dia yang lemahnya itu harus lebih banyak dibandingkan yang kuat kan. Kalau di sini yang lemah dan yang kuat itu sama, jadi ini bukan merupakan buffer. Sedangkan untuk yang nomor 2 itu 100 C3 COH itu merupakan tetap sama-sama asam lemah dan basa kuat. Nah, kalau di sini dia asam lemahnya itu dia lebih banyak, molnya itu lebih banyak dibandingkan mol basa kuatnya, sebab itu dia merupakan buffer, yaitu buffer asam. Untuk nomor 3 itu NH3 itu merupakan basa lemah nih, dan HCl itu merupakan asam kuat. Tapi karena dia jumlah moles kedua sama, makanya dia bukan merupakan buffer. Untuk yang soal yang nomor 4 itu ZnOH2 itu merupakan basa lemah dan HCl merupakan asam kuat, itu merupakan buffer. Tapi kita perlu tahu lagi nih, kalau di sini itu dia terdapat campuran dapat menahan perubahan pH ketika ditambah HCl itu juga nomor. Nah, kalau untuk 4 itu dia tidak dapat menahan perubahan HCl karena ketika basa lemah dan senyawa dan asam konjugasinya ditambahi dengan ion senam itu, maka dia akan pH-nya itu menyebabkan perubahan pH itu, pH-nya akan menurun. Sebab itu maka jawaban yang paling tepat itu nomor 2, karena ketika ditambahin HCl pun dia tidak memiliki ion senam sehingga tidak akan mengalami perubahan pH sedikit pun. Jadi yang benar jawabannya C. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Itu disebutkan campuran berikut yang tidak efektif dalam menjaga perubahan pH. Jadi kita ditanyakan tentang di mana kita harus mencari kedua larutan yang ketika digabungkan itu tidak dapat membentuk sistem buffer. Itu jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa? Karena E itu terdiri dari HCl itu merupakan asam kuat dan juga HCl dan NaCl yang juga merupakan garam netral. Hal ini jadi campuran dari asam kuat dan garam netral itu tidak akan membentuk buffer karena dia itu tidak memiliki pasangan asam basa konjugasi dan juga tidak akan membentuk reaksi kesetimbangan. Dan juga ditambah lagi karena HCl itu merupakan asam kuat sehingga dia langsung dapat ionisasi secara campuran dalam reaksi tersebut, sehingga tidak bisa lagi untuk menetralkan asam ataupun basa yang tidak dapat menetralkan kembali tambahan asam atau basa yang masuk dalam larutan nantinya. Selanjutnya itu kita akan membahas nomor 13. Itu adalah suatu larutan penyangga terdiri atas campuran CH3COH 0,2 m dengan Ka sama dengan 10,5 dan CH3COONA yaitu 0,1 m mempunyai pH sebesar 5. Perbandingan volume CH3COH dan CH3COONA adalah, jadi pertama itu kita harus mengubah pH-nya itu menjadi H+ itu pH-nya sama dengan 5, itu kita ubah menjadi H+ sama dengan jadi 1 kali 10 pangkat min 5 kan. Terus kita masukkan menggunakan rumus buffer, yaitu adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Jadi kita masukkan H+ yang tadi itu 1 kali 10 pangkat min 5 dengan nilai Ka-nya berikut ini adalah 1 kali 10 pangkat min 5 kali mol Al sudah kita pecah menjadi konsentrasi Al dikali volume Al dan juga mol basa konjugasi yang sudah kita pecah jadi konsentrasi BK dan juga volume BK. Terus kita pindah ruas 1 kali 10 per 1 kali 10 mm sama dengan 1. Terus kita masukkan nilai molaritas Al dan juga molaritas BK itu 0,2 kali VAL dan per 0,1 kali volume BK. Terus kita pindah ruas lagi 0,2, jadi kita pindah sama dengan 0,1 nya di atas jadi dan 0,2 di bawah, jadi 0,1 per 0,2 sama dengan volume Al per volume BK. Nah, terus kita samakan, kita coret kali 10 banget ini 0,1 dan 0,2 0,1 dengan 1 kali 10 banget min 1 dan juga kalau 0,2 sama 2 kali 10 banget min 1, tapi kita coret 10 pangkat min 1, kita coret sehingga menghasilkan 1 banding 2, jadi volume Al banding volume BK sama dengan 1 banding 2, itu maka jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14. Ke dalam 1 liter larutan CH3COOH 0,2 m itu dengan Ka sama dengan 1 kali 10 min 5 ditambahkan 8 gram NaOH sebanyak itu dengan MR itu 40. pH larutan yang terjadi adalah, cara jawabnya itu pertama kita harus mencari mol masing-masing dari kedua larutan. Pertama mol CH3COH itu sama dengan
M kali V rumusnya itu sama 0,2 dikali 1 liter sama dengan 0,2 mol. Terus kita untuk mencari mol NaOH itu dengan kita membagi 8 gram per mr atau gram per mr itu untuk dengan mendapatkan 0,2 mol. Lalu kita masukkan ke rumus MRS itu dengan rumus NaOH plus CH3COH akan menghasilkan CH3COONa. Terus kita masukkan ke rumus MR, kita masukkan ke mol pertamanya 0,2 karena mol sama-sama karena kedua mol sama, maka dia dikurang kedua mol yang sama itu jadi sama dengan 0 0 dan 0 dan 0, dan jadi ya 3 OH nya menggunakan 0 mol yang sama tadi tinggal 0,2 tinggal dia memiliki mol CH3 ON sebanyak 0,2. Nah, ketika dua mol reaksinya habis, maka dia akan membentuk reaksi garam. Oleh sebab itu maka kita akan menggunakan rumus dari garam itu adalah dengan OH min akar Ka akar Kw per Ka dikali M dikali valensinya. Pertama akar Kw nya itu sama 1 kali 14 per 1 kali 5 kali 0,2 dari M yang tadi MCH3CON tadi, terus dikali valensinya itu sama dengan 1. Tinggal kita kalikan sama dengan 1 kali 9 kali 2 kali 10 min 1 atau 0,2 kita ubah ke bentuk jadi 10 kali 10 min 1. Terus selanjutnya itu adalah kita kalikan jadi akar 2 kali 10 min 10 tinggal dibagi sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita ubah ke bentuk POH min, kita ubah ke bentuk POH itu sama dengan min log kurang OH min itu kita ubah menjadi sama dengan 5 min log akar 2. Selanjutnya itu dari pH-nya kita ubah lagi ke bentuk P, karena pertanyaan itu adalah pH itu kita ubah pH itu rumusnya dalam 14 dikurang POH, terus kita 14 dikurang dalam kurung 5 dikurang log akar 2. Terus kita buka kurungnya sehingga 14 dikurang 5 ditambah log akar 2 ini. Terus kita kurangkan jadi sama dengan 9 plus log akar 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ternyata soal nomor 15 itu dari senyawa berikut ini yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaHCO3 itu adalah, jadi buffer itu tuh terbentuk ada dua penyebabnya, disebabkan karena pertama bisa disebabkan karena terbentuk karena asam lemah berlebih atau basa lemah berlebih ditambah dengan basa kuat dan juga asam kuat. Jadi kalau misalnya asam lemah berlebih itu harus ditambah dengan basa kuat gitu, yang kurang dari asam lemahnya. Ketika basa lemah berlebih harus ditambah dengan asam kuat yang lebih tidak dominan dibandingkan dengan asam kuat. Dan satu lagi itu ketika basa lemah itu bertemu dengan asam konjugasinya dan juga asam lemah bertemu dengan basa konjugasinya. Nah, kalau untuk kasus ini karena dia NaHCO3 itu ketika direaksikan akan terreaksi menghasilkan NaHCO3 itu Na plus dan HCO3. Lalu sebab itu maka ketika kita ingin membuat buffer kita harus mencari dari ini, kita harus mencari senyawa ini yang basa konjugasinya itu merupakan HCO3 min. Nah, jawabannya paling benar yang C. Kenapa? Karena H2CO3 itu basa konjugasinya adalah HCO3 seperti yang tadi dibilang itu, karena cara pembentukan buffer itu selain karena H2CO3 merupakan asam lemah, terus maka kita harus mencari basa konjugasinya itu yang terdapat dalam NaHCO3 itu adalah HCO3 minus, maka jawabannya yang C. Jadi selanjutnya kita masuk ke nomor 16 itu di mana larutan NH4Cl dalam air bersifat asam. Berikutnya reaksi yang terjadi itu adalah NH4Cl terreaksi dalam reaksi yang menghasilkan NH4 plus Cl min. Terus NH4 plusnya itu akan bereaksi dengan H2O sehingga menghasilkan NH3 plus H3O plus. Penjelasan mengenai hal ini tuh paling tepat itu adalah yang C. Kenapa? Karena di sini itu NH4Cl kan bersifat asam, terus dia akan mengionisasikan sehingga menghasilkan NH4 plus Cl min. Di sini NH4 plus itu akan bersifat asam. Kenapa? Karena dia itu mentransfer protonnya atau bertindak sebagai zat yang memberikan H plusnya kepada H2O, sehingga di sini maka menghasilkan baca konjugasinya nilai H-nya lebih dikit, itu nilai H-nya 3, sedangkan nilai H plusnya kan tadi yang di NH4 plus itu adalah 4, terus sehingga menghasilkan H2O nya juga nilainya menjadi lebih meningkat. Jadi dari H2O setelah direaksikan dia menghasilkan H3O plus. Nah, jadi makanya jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kenapa? Karena NH4 plus itu akan mentransfer protonnya kepada H2O sehingga menghasilkan NH3 plus H3O plus. Jadi mana ini sesuai dengan prinsip
Brewster Lowry, itu dimana asam dimana N+ bertindak sebagai asam itu akan memberikan protonnya kepada akan bertindak sebagai pemberi proton, sedangkan basanya itu akan bertindak sebagai penerima proton. Selanjutnya soal nomor 17 itu ion berikut yang mengalami hidrolisis dalam air itu adalah, jadi kalau dari pilihan ini yang paling tepat jawabannya itu adalah yang A, itu adalah Fe2+. Kenapa? Karena ion Fe2+ ini ketika dia direaksikan dengan air, dia mengarah pada proses hidrasi yang stabil. Nah, ketika dia melakukan proses hidrasi ini, dia menghasilkan si ion Fe2+ ini menghasilkan energi hidrasi yang cukup besar. Nah, energi hidrasi itu apa? Energi hidrasi adalah energi yang dihasilkan oleh suatu ion ketika dia dikelilingi oleh zat-zat air atau dikelilingi oleh molekul air. Nah, si ion Fe2+ ini dia menghasilkan energi hidrasi yang cukup kuat sehingga mampu untuk mengatasi gaya tarik-menarik ionik dalam kristal garam Fe2+-nya, ini, sehingga membuatnya Fe2+ ini dapat larut di dalam air, sehingga jawabannya paling tepat adalah yang A. Lanjutnya kita masuk ke nomor 18, itu larutan garam yang mengalami reaksi M+ plus H2O. Reaksi keseimbangan MOH plus H+ adalah jawabannya. Kalau dari sini kita lihat nih, paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena menurut rumus ketika direaksikan dengan H2O, yang bakal larut itu adalah ketika yang bakal terhidrolisis itu adalah ketika kation dari basa lemah atau M+ dan juga anion dari basa asam lemah ataupun M+. Nah, untuk nomor 1 ini ketika kita buat satu udah sesuai nih, karena NH4+ itu kan dia dimana dia merupakan NH4+ merupakan anion dari kation dari basa lemah kan, sedangkan HCl-nya kan basa kuat, jadi HCl tidak bisa terhidrolisis, sedangkan yang bisa terhidrolisis hanya NH4OH-nya, itu dimana dia merupakan basa lemah, terus sehingga ionnya bakal terhidrolisis sehingga menghasilkan reaksinya adalah NH4 plus H2O dan H3 plus H3O plus, sehingga sudah sesuai reaksinya kan dengan yang di atas pertanyaan ini ya. Terus kenapa kalau yang lain nggak bisa nih? Kalau kita lihat kasus kedua nih, CaOH2 dan H2SO4 kan dari CaOH2 dan H2SO4, di mana dia merupakan kedua-dua senyawa yang kuat sehingga menghasilkan garam netral, sehingga dia tidak dapat larut atau hidrolisis dalam air. Terus yang kedua, CaS ini dia Ca-nya itu sebenarnya merupakan asam kuat, jadi tidak larut dalam Jawa-nya, itu merupakan asam kuat, jadi tidak larut dalam air kan. Sedangkan kalau untuk SN ini merupakan terdiri H2S, itu merupakan asam lemah. Tapi karena dia ditanya ini sesuai, kalau asam lemah itu berarti kan dia akan terbentuknya tuh anion, jadi pangkatnya akan minta, ini sudah sesuai dengan pertanyaan ini aja. Terus kalau untuk yang Na2CO3 tuh terdiri dari NaOH plus H2CO3 kan, dimana NaOH merupakan basa lemah, terus sedangkan kalau basa kuat, sedangkan H2CO3 merupakan asam lemah. Nah, H2CO3 merupakan asam lemah, tapi kasusnya sama seperti yang di atas ini, karena dia H2CO3 merupakan asam lemah, sehingga dia akan menghasilkan pangkat itu akan minus, karena rumusnya adalah anion dari asam lemah akan menghasilkan M-nya sama dengan minus, jadi tidak sesuai dengan pernyataan di bawah ini, dimana M-nya itu adalah plus. Jadi kita, sedangkan yang terakhir itu adalah untuk NaOH kan merupakan basa lemah, basa kuat, jadi tidak dapat terhidrolisis, sedangkan CH3COOH merupakan asam lemah, sehingga akan menghasilkan ion itu ketika direaksikan itu hidrolisis akan menghasilkan CH3COO-, di mana dia juga merupakan dari asam lemah, jadi tidak bisa nih karena pangkatnya bakal minus, jadi tidak sesuai dengan soalnya. Sebab itu makanya pertanyaannya yang jawabannya tepat adalah yang akar, di mana karena NH4 ketika dihidrolisis dalam air maka akan menghasilkan NH4 plus dan Cl-, di mana NH4 plus merupakan kation dari basa lemah, sehingga pangkatnya adalah plus, sehingga jawaban saya adalah yang A. Soal selanjutnya soal nomor 19, itu larutan CH3CONA memiliki pH sama dengan 10. Jika KaCH3COOH sama dengan 10/5, konsentrasi CH3COONA adalah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah dulu pH-nya. Jadi pH 10 kita ubah dulu menjadi H+, jadi sama dengan 1 kali 10⁻10. Terus kita ubah lagi dari H+, kita ubah lagi menjadi OH dengan cara H+ kali OH- sama dengan 1 kali 10⁻14. Terus kita pindah rumah seperti biasa, OH. Jadi OH- sama dengan 1 kali 10⁻14 per H+, yang dimana nilai H+ tadi adalah 1 kali 10⁻10. Jadi dibagi sehingga menghasilkan 1 kali 10⁻4. Selanjutnya kita masukkan ke rumus OH- itu yang dimana akar KW per Ka. Akar KW per Ka sama dengan M dikali valensi. Nah, tadi kita dapat OH- yang berapa? 1 kali 10⁻4, kita masukkan ke dalam sebelah sini, terus kita masukkan semua komponen yang ada. Jadi KW sama dengan 1 kali 10⁻14, terus Ka tadi 1 kali 10⁻5, dan juga
valensinya sama dengan 1 karena CH3ONA hanya memiliki valensi 1. Terus kita hilangkan akar dengan cara membagi dengan memangkatkan 2 di kedua sisi, terus jadi tinggal di sebelah kanan, sisi kanan akarnya hilang dan sisi kirinya tuh menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 4 pangkatin 2 jadi 1 kali 10 pangkat min 8. Jadi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 kali M. Nah, itu untuk mencari M kita tinggal pindah rumah 1 kali 10 pangkat min 9 hingga jadi 1 kali 10 pangkat min 8 dibagi 1 kali 10 pangkat min 9. Sehingga menghasilkan M nya adalah 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1. Sehingga masalah adalah M nya sama dengan 10. Nah, jawabannya sini yang sesuai itu adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 20 itu nilai pH larutan NH42SO4 sama dengan 0,1 M. Jika diketahui KBNH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 adalah, jadi kita di sini ditanyakan adalah pH dari NH42SO4 dengan konsentrasi dengan 0,1 M. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan ke dalam rumus H+ itu di mana akar KW per KB dikali M dikali valensi dari NH42SO4. Nah, terus kita masukkan nilai KW ini 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi KB nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi tadi adalah 0,1 terus dikali valensi dari NH42SO4 itu adalah valensinya adalah 2. Tinggal kita masukkan rumus ya, kita kerjakan secara matematis. Itu yang pertama ada kita coret duanya kita coret sehingga menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5 yang menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 1 sehingga menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 10 akar 1 kali 10 pangkat min 10. Lalu kita akarkan sehingga menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 5. Hingga terus kita ubah dari H+ ke bentuk pH dengan cara pH sama dengan min log H+, sehingga menghasilkan min log dalam kurung 1 kali 10 pangkat min 5 sehingga menghasilkan pH nya itu adalah 5. Maka jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 21 yaitu massa CH3CONA yang memiliki MR82 yang harus dilarutkan dalam 10 ml larutan agar difluorid larutan dengan pH sama dengan 9, yaitu dengan KCH3COH sama dengan 10 pangkat min 5 adalah, yaitu pertama kita harus mengubah pH nya dulu. Tadi kan pH nya kita dapatkan pH nya 9 kan, terus kita ubah menjadi pOH itu dengan cara pH plus pOH sama dengan 14. Jadi pH nya kita pindah secara matematis yaitu sama dengan 14 kurang pOH. Itu pH sama dengan 14 kurang 9 sama dengan 5. Hingga kita dari pH tadi kan sudah dapat 5, terus kita ubah lagi menjadi OH min itu hingga menghasilkan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Terus OH min itu didapatkan lagi kita masukkan ke dalam rumus itu dengan cara yaitu OH min sama dengan akar dari KW per KA, dimana KW nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14 dan KA nya tadi adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dikali M dikali valensinya adalah 1. Terus kita lakukan rumus matematis itu kita hilangkan akar itu dengan cara kalikan pangkatkan kedua belah ruas, yaitu dengan cara itu sehingga menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 10 di ruas kiri dan 1 kali 10 pangkat min 9 kali M di ruas kanan. Terus untuk mencari M kita pindahkan 1 kali 10 pangkat min 9 sehingga menjadi 1 kali 10 pangkat min 10 dibagi 1 kali 10 pangkat min 9 sehingga menghasilkan M nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan M nya 0,1. Terus kita masukkan ke dalam rumus persamaan polaritas itu dimana gram per mr dikali 1000 per mililiter. Jadi kan kita sudah dapat nih M nya kan sama dengan 0,1, kita masukkan M nya itu 0,1 terus sama dengan gram per mr nya tadi di soal adalah 82 dikali 1000 dibagi milinya tadi adalah 10. Jadi 1000 bagi 10 sama dengan 100, terus kita pindah ruas jadi gramnya itu sama dengan 0, terus 182 nya kita pindahkan ruas terus sama dengan jadi 0,1 kali 82 dibagi 100 sehingga menghasilkan hasil akhirnya adalah 0,082 gram. Dan jawaban yang ini adalah jawaban yang paling sesuai adalah jawaban yang B. Selanjutnya soal nomor 22. Seorang anak kecil menemukan 2 gelas bertuliskan label A dan B di atas meja lab. Disebabkan sifat naluri seorang anak kecil yang ingin tahu atau curious sehingga ia mencampurkan kedua zat menjadi satu. Tak lama ayahnya yang merupakan kemis datang dan kaget sambil mengatakan dengan senyum, "Hei nak, kenapa kamu mencampurkan padahal ayah sudah membuat 2 larutan HCl yang berbeda konsentrasi, yaitu gelas A 0,1 M dan gelas B 0,2 M dengan volume yang sama 50 mili.
Baiklah nak, jika kamu memang mau belajar kimia, ayah akan ajarkan sekarang. Semakin cepat, semakin baik. Berdasarkan narasi tersebut, maka konsentrasi larutan akhir tersebut adalah, jadi cara menyelesaikan soal ini adalah yang pertama itu kita harus mengetahui dulu sebenarnya rumus. Kan kita pertanyaan akhir adalah pertanyaan M, oleh sebab itu kita harus menggunakan rumus persamaan. Itu kan dua gelas ini memiliki 2 mol yang berbeda, jadi kita harus menambahkan 2 mol yang berbeda itu terus dibagi dengan volume total dari kedua hal itu. Jadi yang pertama itu kita harus rumus pertama M dibagi sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V total. Jadi sama dengan M1 tadi kan 0,1 dikali 50 mili dan tambah 0,2 itu gelas B nya 0,2 dikali 50 mili juga. Dibagi V totalnya tadi kan 50 tambah 50 2 gelas, jadi sama dengan 100. Jadi tinggal 5 tambah 10 tambah dengan 15 per 100 sama dengan 0,15. Jadi konsentrasi larutan akhirnya itu adalah 0,15. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 23. Terdapat larutan NaOH 100 mili 0,1 M dalam lemari bahan. Jika larutan tersebut ingin dijadikan 0,02 M, maka penambahan yang dibutuhkan adalah kita harus melakukan persamaan mol terlebih dahulu menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 untuk mencari V2 dari larutan NaOH setelah ingin dijadikan 0,02 M konsentrasinya. Jadi V1 kali V1 sama dengan V2 kali M2. Itu V1 tadi kan 100 mili dikali 0,1 sama dengan V2 dikali 0,02 M. Jadi sama dengan V0 ke 100 kali 0,1 sama dengan 10. Jadi 0,02 pindah luas. Jadi V2 sama dengan 10 per 0,02. Menghasilkan V2 sama dengan 500. Karena ditambah penambahan air itu, maka kita mencari delta V-nya itu adalah V2 dikurang V1 sama dengan 500 dikurang 100 tadi V1-nya kan 100. Nah, jadi sama dengan 400 mili. Jadi penambahan air yang dibutuhkan itu adalah sebesar 400 mili. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 24. Itu garam yang dalam air dapat terhidrolisis menghasilkan larutan dengan pH kurang dari 7 itu adalah, jadi sifat garam. Jadi garam itu terbentuk dari beberapa komponen. Pertama ada garam asam, itu dimana garam itu terbentuk dari basa kuat dari basa lemah dan juga asam kuat, sehingga menghasilkan garam asam yang dimana akan memiliki pH itu adalah kurang dari 7 mengikuti sifat asamnya itu. Dan yang kedua adalah garam basa. Garam basa terdiri dari larutan yang terdiri dari zat asam lemah dan juga basa kuat, dimana di garam basa ini akan menghasilkan pH itu lebih dari 7 karena dia mengikuti sifat dari basa tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah garam netral, itu dimana garam ini terdiri dari asam kuat dan juga basa kuat, dimana dia akan menghasilkan sifatnya netral, itu sehingga menghasilkan pH itu adalah sama dengan 7. Nah, jadi kalau untuk dari soal ini yang dapat kita analisa itu misalnya NH4Cl itu terdiri dari NH4 ditambah HCl, di mana NH4 itu merupakan basa lemah dan HCl itu merupakan asam kuat, dimana dia akan memiliki sifat asam yang dimana sifat asam itu seperti yang tadi saya bilang akan memiliki garam asam itu akan memiliki pH itu kurang dari 7. Oleh sebab itu maka jawabannya adalah yang A. Salah satu cara untuk mengetahui konsentrasi larutan HCl digunakan cara titrasi dengan KOH sebagai pentiter dan phenolphthalein sebagai indikatornya. Dengan data sebagai berikut: volume HCl untuk nomor 1 5 mili, 5 mili, 5 mili, dan juga untuk volume KOH 0,1 M itu adalah 3,3 mili, 2,8 mili, dan 2,9 mili. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HCl adalah, untuk menyelesaikan cara ini soal ini itu kita harus mengetahui volume HCl. Itu yang pertama adalah volume HCl ditambah ditotalin semua sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5 mili. Sedangkan untuk volume KOH kita harus mencari rata-ratanya itu dengan cara 3 ditambah 2,8 ditambah 2,9 dibagi 3 sehingga menghasilkan 2,9 mili. Selanjutnya itu kita harus masukkan ke rumus persamaan, itu dimana rumus persamaan itu adalah M1 itu dimana M dari HCl dikali V dari HCl sama dengan M dari KOH, dan V dari KOH itu M1 itu kan belum kita, M dari HCl belum yang ingin kita cari, terus dikali 5 mili, terus sama dengan M dari KOH itu adalah 0,1 dan dikali V dari KOH itu adalah 2,9. Jadi M dari KOH sama dengan 0,1 kali 2,9 sama dengan 0,29 dibagi 5 sama dengan 0,058 M. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 26.
Perhatikan gambar grafik kurva di titasi di bawah ini. Zat yang bertindak sebagai titra atau di Erlenmeyer dan titra yang tadi buret yang tepat sesuai dengan grafik di atas adalah, jadi itu zat yang ini kan ada posisi awal dan mula-mula itu di bagian atas grafik nih. Dia itu berarti posisi awal mula-mula itu termasuk itu bagian zat yang ada di Erlenmeyer karena dia awal-awal sebelum ditesesi oleh zat yang ada dari titratnya. Pada itu karena dia di bagian atas grafik maka dia termasuk, dan dia terus kurang lebih dari 7 maka dia otomatis dia termasuk zat yang sifatnya itu adalah basa kuat. Makin lama dia zatnya itu akan ditetesi oleh titrat yang makin lama akan membuat pH-nya makin lama akan berubah, makin lama, dan pada akhirnya akan stuck di suatu posisi. Nah, di stuck di terakhir, posisi terakhir ini berada di bagian paling bawah, kurang dari 7 jauh. Itu berarti kemungkinan dia di sini adalah zatnya merupakan asam kuat. Nah, jadi zat yang ada di elemen itu adalah zat yang basa kuat, dan zat yang ada di berat otomatis adalah zat yang merupakan asam kuat. Nah, kalau dari pilihan ini termasuk paling cocok adalah NaOH. Kenapa? Karena NaOH merupakan zat basa kuat dan H2SO4 merupakan zat asam kuat. Oleh sebab itu maka jawabannya benar adalah yang C. Selanjutnya kita masuk ke nomor 27, itu perhatikan data di bawah ini. KSP zat A sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8. KSP zat B sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 11. KSP zat C sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 1. Dan KSP zat D sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 9. Berdasarkan data di atas, maka jumlah sendok garam terbanyak yang dapat membentuk larutan jenuh dalam 100 ml air adalah, jadi larutan jenuh itu berarti adalah larutan yang memiliki kelarutan yang tinggi, artinya dia larutannya paling larut. Oleh sebab itu maka jawabannya itu ketika larutan paling tinggi itu maka kita hanya tinggal mengecek daftar KSP-nya saja. Jadi semakin besar KSP maka kelarutannya akan semakin besar pula. Oleh sebab itu maka jawaban yang di sini yang paling benar itu adalah yang C. Kenapa? Karena zat C itu memiliki KSP yang paling tinggi dibandingkan zat lainnya, itu adalah min 1. Oleh sebab itu maka dia akan menghasilkan larutan yang paling jenuh ataupun dengan kelarutan yang paling tinggi. Oleh sebab itu maka jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 28. Kelarutan AgCl dengan KSP 1,8 kali 10 pangkat min 10 dalam ACACl 2 0,1 M adalah jadi cara untuk menyelesaikan soal yang pertama itu kita harus mencari ion-ion dari CaCl2. Yang pertama CaCl2, terus kita hidrolisis sehingga menghasilkan ion Ca2+, kita hidrolisis sehingga menghasilkan ion Ca2+ plus 2 Cl- untuk membuat dia reaksinya sama rata kiri kanan. Oleh sebab itu karena 0,1 M CaCl konsentrasi 0,1 M maka kita taruh 0,1 M dan taruh 0,1 M terus karena di sini terdapat koefisien 2 maka kita buat Cl2 min kita kalikan 2, jadi kita kalikan koefisien, jadi 0,1 kita kalikan dengan koefisiennya sehingga menghasilkan 0,2. Nah, untuk ion-ion dari AgCl itu karena si AgCl-nya itu karena di AgCl terdapat ion Cl juga ya otomatis dia adalah ion senama juga, maka dia otomatis dia konsentrasinya adalah sama, bisa dikatakan sama. Dan untuk konsentrasi Ag itu bisa dinamakan karena belum diketahui. Terus kita masukkan ke dalam rumus KSP itu sama dengan Ag plus dikali Cl min, karena ion-ion dari AgCl itu adalah Ag plus dikali Cl min. Jadi pangkat 1 terus sama, jadi sama KSP tadi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S dikali 0,2, terus 0,2 kita pindah ke bawah jadi 2 kali 10 pangkat min 1, 1,8 kali 10 pangkat min 10 bagi 2 kali 10 pangkat min 1, jadi sama dengan S nya itu 0,9 kali 10 pangkat min 9, terus kita bulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat min 10. Oleh sebab itu maka jawabannya yang benar adalah yang A. Jadi selanjutnya kita masuk ke nomor 29, yaitu jika setiap garam di bawah ini memiliki KSP 1 kali 10 pangkat min 10, berikut ini garam manakah yang paling mudah dalam larut? Oke. Untuk menentukan garam paling larut itu adalah kita harus menentukan dari nilai KSP, tapi karena KSP ini semua sama itu kita bisa membuktikan dengan nilai S nya paling tinggi itu dengan cara membagi pangkat KSP-nya dengan jumlah ion dalam larutan tersebut. Misal nomor A dan A, nomor jawaban A itu adalah AB, itu jumlah ion adalah 2, jadi min 10 bagi 2 sama dengan min 5. Terus AB2 jumlah ion adalah 3, jadi min 10 bagi 3 sama dengan min 3,3. Terus untuk A3B itu min 10 dibagi jumlah ion itu adalah 4, yang kurang lebih sama dengan min 2,5. Terus untuk AB3 jadi min 10 dibagi
Jumlah ionnya sama dengan 4 itu sama dengan min 2,5. Dan untuk yang terakhir sama dengan A2B3 itu adalah min 10 dibagi jumlah ionnya adalah 5, itu sama dengan min 2. Jadi nilai kelarutan yang paling besar adalah nilai dari A2B3. Oleh sebab itu maka garam mana yang paling mudah larut di dalam air itu adalah A2B3. Oleh sebab itu maka jawabannya adalah yang E, karena dia memiliki nilai larutannya paling besar itu sebesar min 2 dengan cara membagi pangkat KSP nya dengan jumlah ion dalam larutan tersebut. Soal selanjutnya soal nomor 30. Diketahui KSP Ag2CrO4 sama dengan 2,4 kali 10 4 min 12 jika 100 ml larutan AgNO3 10 4 min 3M dicampur dengan 100 ml larutan Na2CrO4 10 4 min 3M. Pernyataan yang tepat berikut ini adalah yang A, terbentuk endapan AgCrO4 karena Q lebih kecil dari KSP. Yang B, terjadi larutan Ag2CrO4 karena Q lebih kecil dari KSP. Yang C, terjadi larutan tepat jenuh karena Ag2CrO4 sama karena Q-nya sama dengan KSP. Yang D, terjadi larutan Ag2CrO4 karena Q lebih besar dari KSP. Dan E, terbentuk endapan Ag2CrO4 karena Q lebih besar dari KSP. Jadi kita dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa KSP dari Ag2CrO4 sama dengan 2,4 kali 10 4 min 12. Terus ada juga 100 ml larutan Na2CrO4 10 4 min 3M dan ada larutan AgNO3 10 4 min 3M sebanyak 100 ml. Jadi untuk menyelesaikan soal kita harus mencari nilai Q sehingga kita dapat membandingkannya dengan nilai KSP-nya. Untuk itu kita harus ubah AgNO3 menjadi reaksi ionisasinya itu menjadi Ag plus NO3 min. Karena nilai konsentrasi dari AgNO3 sama dengan 10-3, maka kita kalikan semuanya. Karena semua di sini adalah Ag dan NO3 sama-sama memiliki koefisien 1, maka nilai tidak berubah konsentrasinya sehingga menjadi 10-4-3 dan juga 10-4-3. Selanjutnya kita ubah Na2CrO4 menjadi reaksi ionisasi, yaitu adalah 2Na plus CrO4 2 min. Nilai konsentrasi Na2CrO4 adalah 10 pangkat min 3. Oleh sebab itu karena Na plus memiliki koefisien 2 maka dikalikan jadi 2 kali 10 min 3, dan untuk CrO4 2 min karena dia hanya memiliki koefisien 1 maka dia tetap 10 pangkat min 3. Terus kita buat reaksi ionisasi dari Ag2CrO4 itu sama dengan 2Ag plus CrO4 min. Dimana kita tinggal masukkan nilai Ag2 plusnya itu adalah 10 pangkat min 3 tadi sudah didapatkan, dan nilai CrO4 min itu sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan V total masing-masing larutannya. Jadi 10 pangkat min 3 dibagi 200, totalnya 200 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 200 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6, dimana 25 kali 10 dimana masukkan 25 kali 10 pangkat min 12. Terus kita bulatkan lagi menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 11. Lalu kita tarik kesimpulan bahwa nilai Q nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 11 lebih besar dibandingkan nilai KSP nya itu adalah 2,4 kali 10 pangkat min 12. Oleh sebab itu maka jawaban yang benar itu adalah yang E. Nomor 31. Untuk meningkatkan reaksi penambangan perak, pemisahan Ag dari cuplikan AgCl maka sebaiknya dilarutkan ke dalam. Jadi untuk memisahkan Ag dari cuplikannya AgCl kita harus melarutkan AgCl dengan suatu larutan yang memiliki ion senama dengan AgCl. Itu kalau dalam soal ini jawabannya itu adalah yang C, yaitu HCl. Kenapa ketika AgCl dilarutkan dengan HCl dapat memisahkan Ag dari AgCl itu karena efek dari ion senamanya itu adalah Cl-. Jadi AgCl dan HCl itu memiliki ion senama itu adalah HCl. Itu adalah Cl-. Itu yang menyebabkan pengaruh ion senama ini menyebabkan kelarutannya menjadi lebih berkurang sehingga kesetimbangannya itu bergeser ke arah pembentukan zat padat ataupun ke arah pengendapan zat murni sehingga hal ini dapat memisahkan Ag dari cuplikannya itu AgCl. Sebab itu maka jawabannya paling tepat adalah yang C, HCl. Selanjutnya kita masuk ke nomor 32, itu senyawa BaCrO4 dengan KSP 1,2 kali 10 pangkat min 10 dilarutkan dalam beberapa pelarut berikut, itu BaCl2 0,1 m, K2CrO4 0,2 m, BaOH2 0,3 m, Na2CrO4 0,4 m, dan H2O. Larutan garam tersebut paling besar terdapat pada pelarut nomor
untuk menyelesaikan nomor ini kita harus paham dulu mengenai konsep pengaruh ion senama. Jadi pengaruh ion senama itu akan membuat suatu kelarutan itu semakin berkurang karena akan mengarah keseimbangannya kepada pembentukan zat baru atau pengendapan zat murni. Pada saat itu kalau kita lihat dari pilihan ini kebanyakan untuk BaCl2 itu dia memiliki ion senama, jadi kemungkinannya tidak mungkin yang paling besar. Terus untuk K2CrO4 dia juga memiliki ion senama itu CrO4-nya. Untuk BaOH2 juga memiliki ion senama itu adalah Ba-nya. Dan untuk Na2CrO4 juga memiliki ion senama itu untuk CrO4 yang tidak memiliki ion senama itu hanya H2O. Oleh sebab itu maka kelarutan yang paling besar itu adalah ketika BaCrO4 itu ketika dilarutkan dengan H2O maka dia akan menghasilkan kelarutan yang paling besar. Oleh sebab itu maka jawabannya itu adalah yang E, yaitu 5 itu atau H2O. Selanjutnya untuk soal nomor 33. Sebanyak 200 ml larutan PbNO32 0,3 m direaksikan dengan 200 ml larutan Ki 0,2 m. Menghasilkan 8 PbI2 dan larutan KNO3 dengan AR Pb sama dengan 207 dan I sama dengan Ri 127. Maka endapan yang terbentuk itu adalah di sini kita harus mencari dulu nih mol dari PbNO2 itu PbNO32 itu sama dengan jadi kan konsentrasi 0,3 dikali volume itu sama dengan 200 jadi sama dengan 0,60 milimol. Sedangkan untuk mol dari Ki itu sudah tadi kita dapatkan adalah konsentrasi 0,2 dikali dengan volume itu 200 mili sama dengan jadi 40 milimol. Lalu kita masukkan ke dalam reaksi MRS itu di mana PbNO3 ditambah Ki akan menghasilkan endapan PbI2 dan juga larutan KNO3. Lalu kita setarakan semuanya gitu. Jadi PbNO3 2 ditambah 2 Ki direaksi dengan direaksikan dan menghasilkan PbI2 plus 2 KNO3. Lalu kita masukkan nilai mulai tadi yang kita dapatkan adalah sama 60 PbNO32 60 milimol. Lalu 2 Ki itu molnya itu 40 milimol. Lalu kita cari nih mol yang paling kecil di mana itu adalah mol dari 2 Ki, jadi 40 milimol kita bagi 2 sama dengan 20 milimol untuk jadi Ki di sini bertindak sebagai reaksi pembatasnya. Sebab itu maka dia 20 milimol tadi kita kurangkan dan kalikan menurut koefisien dari setiap larutan ini. Jadi Pb karena koefisien 1 maka kita kalikan saja jadi 20 milimol di 60 dikurang 20 sama dengan 40 milimol. Untuk 2 Ki karena dia reaksi pembatas maka dia habis. Sedangkan untuk hasil reaksinya PbI itu karena dia koefisien 1 maka 1 kali 20 sama dengan 20 milimol. Dan untuk 2 KNO3 karena dia reaksi koefisien sama dengan 2 maka 2 dikali 20 sama dengan 40 milimol. Untuk mencari gram berat endapan PbI2 itu dengan cara mol di gram sama dengan mol dikali mr. Itu mol tadi kan kita dapatkan mol dari PbI2 sama dengan 20 milimol, lalu kita ubah menjadi mol sama dengan 0,02 mol. Lalu kita kalikan dengan MR dari PbI2 itu adalah 207 ditambah 127 kali 2 sama dengan 461. Jadi 0,02 mol dikalikan 461 sama dengan 9,22 gram. Nah, karena di sini tidak ada jawabannya maka kemungkinan di sini ada kesalahan di soalnya ataupun memang kesalahan di kesetimbangan. Namun kalau cara lainnya menggunakan challenge saya mencoba dengan challenge lalu saya menemukan hasilnya itu adalah dengan kita ganti gramnya itu dengan m -nya. Jadi kita mencari m itu sama dengan 20 milimol dibagi mol totalnya sama dengan 200, jadi volume totalnya sama dengan 400 sama dengan 0,05 m. Lalu 0,05 m nya kita kalikan dengan 0,05 m kita kalikan dengan MR tadi sama dengan 461 maka dia akan menghasilkan sama dengan 3,05 gram. Jadi kalau berdasarkan hasil yang kedua ini caranya itu jawabannya itu adalah yang D. Tapi tidak tahu juga karena ini masih ini cara yang saya temukan dari teman saya, jadi tidak tahu jawaban benar salah. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 34. Sebanyak 200 ml larutan PbNO32 0,3 m direaksikan dengan 200 ml larutan Ki 0,2 m. Menghasilkan endapan PbI2 dan larutan KNO3 dengan air Pb207 dan ARI sama dengan 27. Reaksi pembatas adalah, jadi kita harus mengetahui, kita cari dulu mol dari masing-masing larutan ini. Jadi mol pertama jadi mol PbNO32
sama dengan rumusnya M kali V sama dengan 200 mili dikali 0,3 M sama dengan 60 milimol. Untuk mol dari KI itu sama dengan molaritas dikali V itu sama dengan 200 dikali 0,2 sama dengan 40 milimol. Lalu kita masukkan ke dalam reaksi MRS itu PbNO32 ditambah KI menghasilkan PbI2 dan KNO32. Dan itu lalu kita samakan reaksinya. Jadi kita samakan koefisien itu PbNO32 plus 2KI, PbI2 plus 2 KNO3. Nah, karena mol KI lebih kecil itu ya, terus mol KI 40 adalah mol 2KI. Oleh sebab itu maka dibagi 2 itu. Jadi 20 milimol untuk mol 1KI karena mol 1KI yang digunakan atau yang lebih kecil hingga dia menyebabkan KI menjadi reaksi pembatas. Oleh sebab itu tinggal 60 kurang 20 milimol 40 milimol 40 kurang 2 kali 20 40 tambah dengan 0. Oleh sebab itu maka reaksi pembatasnya adalah KI. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 35, sebanyak 200 ml larutan PbNO32 0,3 M direaksikan dengan 200 ml larutan KI 0,2 M. Masukkan endapan PbI 2 dan larutan KNO3 itu dengan ARPB sama dengan 207 dan ARI sama dengan 127. Konsentrasi reaksi sisa yaitu adalah untuk misalnya kita cari mol dari masing-masing larutan. Pertama ada mol PbNO32 sama dengan rumusnya M kali V sama dengan 200 kali 0,3 sama dengan 60 milimol. Lalu untuk mol KI itu rumusnya adalah M kali V sama dengan 200 kali 0,2 sama dengan 40 milimol. Lalu kita masukkan ke dalam reaksi MRS itu sama dengan PbNO32. Lalu kita setarakan reaksinya. Jadi menjadi reaksinya itu adalah PbNO32 plus 2KI menghasilkan PbI2 plus 2 KNO3. Lalu untuk kita harus mencari mol di antara KI ataupun PbI lebih kecil adalah mol KI. Nah, karena KI itu terdiri dari 2 KI. KI itu dibagi mol KI adalah 40 milimol untuk 2 KI. Lalu kita bagi 2 menjadi 20 KI. Oleh sebab itu karena dia mol lebih kecil maka kita gunakan KI sebagai reaksi pembatasnya. Jadi tinggal PbNO3 karena koefisien 1 jadi 1 kali 20 milimol sama dengan 20 jadi 60 kurang 20 sama dengan 40 milimol. Nah untuk KI itu karena ada reaksi pembatas maka dia habis. Dan untuk PbI2 ke 1 kali koefisien 1 maka 1 kali 20 milimol sama dengan 20 milimol. Dan untuk 2 KNO3 karena koefisiennya 2 berarti 2 kali 20 milimol sama dengan 40 milimol. Kita ingin mencari mol fraksi sisanya itu berarti mol itu molaritas fraksi sisanya itu berarti kita harus mencari berarti molaritas PbNO32. Sebagai rumusnya adalah dengan N mol per V. Dan mol tadi PbNO32 adalah molnya itu adalah 40 milimol dibagi V totalnya sama dengan 400. Jadi 40 bagi 400 sama dengan 0,1 molaritas. Jadi jawabannya benar itu adalah yang D dengan 0,10 M. Jadi sekian dari saya tentang pembahasan soal-soal untuk remedial asas kimia saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga di soal pembahasan soal ini dapat membuat nilai saya menjadi menembus KKM ataupun minimal pas KKM itu. Jadi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.